Hai siswa kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran menata produk. Dengan topik bahasan kita hari ini adalah tentang jenis-jenis display. Seiring berkembangnya zaman, teknologi display semakin berkembang yang didukung dengan berbagai macam model rak. Hal tersebut membuat penataan barang menjadi semakin bervariasi dan tampil produk terlihat lebih maksimal. Hal ini memberikan dorongan kepada para produsen dan pemasok untuk memperkenalkan produk dan mereknya melalui rak-rak display. Berdasarkan penempatan barang, terdapat beberapa display antara lain sebagai berikut. 1. Impulse buying. Impulse buying product display yaitu menempatkan produk pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau serta banyak dilalui pengunjung dengan harapan calon konsumen yang lewat bergerak untuk membeli. Display ini biasanya ditempatkan dekat kasir. Biasanya produsen atau pemasok jika ingin produknya didisplay pada tempat tersebut harus menyewa dengan ongkos yang mahal. Bagian B adalah wall display. Pada jenis display ini biasanya produk dagangan ditata atau ditempel di dinding toko. Display ini biasanya untuk barang-barang fashion seperti pakaian dan kelengkapannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jenis display ini yaitu barang yang didisplay atau ditempel pada dinding harus pula ada rak, seperti contoh display 3 ukuran baju, small, medium, dan large, dipajang di dinding, maka di rak display harus ada ukuran tersebut. Yang nomor 3 adalah merchandise mix display. Pada display ini, pemajangan produk difungsikan untuk menawarkan produk lain yang berhubungan dengan produk yang baru dibelinya. Artinya, produk yang satu dengan produk yang lain saling ketergantungan. Misalnya seperti sabun dengan sampo atau gula dengan kopi. Jadi ketika orang mau beli kopi, ingat gulanya juga sudah habis. Jadi merchandise mix display adalah menata produk dengan cara mendekatkan produk yang saling berketergantungan. Yang berikutnya adalah cut case display. Pada jenis display model display tanpa menggunakan gondola, hanya menggunakan kotak karton kemasan besar yang dipotong setengahnya. Dengan demikian disusun rapi sehingga produknya tampak. Display ini cocok untuk makanan atau minuman kaleng. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah jumble display. Jumble display disebut juga display campur aduk. Dalam hal ini produk diletakkan dalam sebuah tempat terbuka dan pembeli bebas mengaduk-aduk barang untuk memilih. Ini biasanya produk-produk yang diobral. Dan yang keenam, vertical display. Pemajangan jenis display ini dengan cara memposisikan susunan barang secara tegak dalam rak. Guna pemajangan display ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Barang yang kecil diletakkan di atas, yang besar di bawah. Di samping nilai estetika juga demi keamanan daripada rak itu sendiri. Yang kedua, barang yang kecil di kiri dan yang besar di kanan. Ketiga, komposisi warna produk harus diperhatikan agar tampak serasi dan enak dipandang. Dan yang keempat, jarak antara rak dan dalam gondola harus sama atau semakin ke atas semakin kecil. Dan yang terakhir adalah floor display. Sistem penataan pada jenis display ini penataan barang langsung pada lantai tanpa menggunakan rak tertentu. Hal-hal seperti yang perlu diperhatikan dalam floor display antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan POP, Point of Purchase, yang menarik misalnya berupa tulisan atau bisa juga menggunakan SPG, Sales Promotion Girls. Yang kedua, diberi alas yang sesuai, misalnya palet. Yang ketiga, luas sekitar 90 cm kali 90 cm. 4. Tinggi maksimum 100 meter, jadi nggak boleh lebih dari 1 meter. 5. Barang adalah sejenis. 6. Letaknya strategis.
dan yang berikutnya tidak mengganggu arus barang maupun arus pelanggan. Oke, kita lanjutkan lagi, kita lihat gambar-gambar daripada jenis-jenis display ini. Coba kita perhatikan gambar-gambar yang ada di HP-mu atau di layar laptop kita. Gambar display impulse buying. Produk impulse buying adalah produk yang tidak direncanakan untuk dibeli. Jadi seketika kita melihatnya lalu timbul keinginan untuk membeli. Biasanya diletakkan di dekat-dekat kasir. Produk-produk yang tidak terpikirkan lalu kita beli itu biasanya ada makanan-makanan, ada keperluan-keperluan seperti gunting kuku. Kita kan kadang-kadang nggak kepikir mau beli. Setelah kita lihat di kasir baru timbul keinginan untuk membeli. Yang paling banyak di dekat kasir ini adalah rokok ya. Rokok-rokok itu disediakan di dekat kasir. Jadi ini adalah produk-produk impulse buying di mana konsumen tidak terpikirkan untuk membeli, tapi setelah dilihat lalu membeli. Tadi saya kasih contoh seperti gunting kuku, baterai, gitu ya, mancis. Ini adalah produk-produk impulse buy. Ini adalah contoh gambar wall display. Tadi kita sudah tahu bahwa wall display itu adalah menata di dinding. Ya, menata di dinding. Seperti kita lihat yang sering dilakukan adalah produk-produk fashion. Bisa dibantu dengan rak seperti ada di contoh kita lihat ya. Ini ada produk-produk yang di dinding ditata. Biasanya digantung berdasarkan produk yang ada di dalam di rak, dilipat seperti ini, ada dilipat di sini. Jadi gambar-gambar ini produk-produk yang ada di rak ini sudah digantung sebagai wakil daripada produk yang dalam rak ini digantung di dinding ini. Jadi orang nggak perlu repot-repot bongkar-bongkar barang yang ada di rak ini. Cukup mereka melihat seperti apa model daripada produk ini karena sudah dibuat di dinding seperti ini. Jadi kita tahu bahwa produk-produk yang dilipat-lipat ini yang ada di rak-rak ini sudah ada gambarnya langsung kita lihat. Ini namanya wall display, yaitu menata di dinding. Ini adalah penataan produk gambar jumble display, yaitu mencampur aduk semua produk-produk di satu tempat dan konsumen boleh mengacak-acak sesukanya produk-produk yang mereka sukai. Biasanya di jumble produk ini adalah produk-produk yang sudah hampir expire atau barang-barang yang sedang dipromo, biasanya cuci gudang. Mereka buat di satu tempat, seperti contoh di sini ada sepeda, ada keranjang, ada kain pel, ada sendal, ada payung, macam-macam di sini. Dicampur aduk semua di sini dan konsumen boleh bebas untuk mengacak-acak dari produk ini, memilih produk apa yang mereka sukai. Yang berikutnya adalah gambar merchandise mix display. Gambar merchandise mix display adalah produk yang ditata berdekatan, produk yang saling berketergantungan. Misalnya gula dengan kopi, odol dengan sikat gigi, ya, menata produk di gondola di mana produk itu saling ketergantungan. Jadi ketika saya melihat gula, saya ingat kopi, saya ingat teh, seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah gambar vertical display, yaitu menata produk dari satu gondola ini, dari atas sampai ke bawah adalah satu jenis produk, satu merek ya. Saya tidak tahu ini merek apa, kurang jelas saya lihat, tapi kemungkinan ini satu gondola dari atas sampai ke bawah ini adalah satu merek produk. Jadi biasanya ada yang ukuran yang berbeda, yang kecil di atas, yang sedang di tengah, yang besar di bawah, tapi dari atas sampai ke bawah itu satu merek produk, namanya vertical display.
Yang berikutnya adalah gambar floor display, yaitu menata produk di lantai, ya. Kita menata langsung di lantai. Tadi dikatakan jangan mengganggu lalu lintas pembeli dan lalu lintas pergerakan barang-barang, barang masuk maupun barang keluar. Jadi namanya floor display, yaitu menata langsung di lantai. Di dalam materi dikatakan lebarnya tidak boleh melebihi 90 cm kali 90 cm, tingginya harus 1 meter. Jadi tinggi daripada produk ini yang ditata ke atas itu maksimal itu 1 meter atau 100 cm. Baik, sampai di sini materi kita. Kali ini Ibu memberikan kamu tugas. Saya minta tugasnya dikirim, boleh melalui WA maupun melalui Classroom atau email ke Ibu. Oke, tugasnya adalah carilah di internet atau di buku-buku majalah atau di buku-buku katalog showroom. Oh ya, katalog showroom, misalnya seperti Lotemat, ya, yang dimana mereka menggunakan majalah-majalah yang untuk dipromosikan kepada konsumen. Carilah contoh dari jenis-jenis display yang kita pelajari hari ini, yang dimulai dari yang pertama tadi impulse buying, ya. Wall display itu masing-masing tiga model penataan. Jadi untuk impulse buying produk kamu cari di internet itu sebanyak tiga gambarnya saja, ya. Tapi buat judulnya contoh impulse buying product display, kasih 3, terus wall display 3, dan seterusnya. Saya minta itu dikerjakan dan minggu depan dikumpul. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan tetaplah kalian semangat, jaga kebersihan, dan berdoalah supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa tatap muka kembali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.